A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ayat mutasabihat. Jadi ayat mutasabihat itu tidak ada yang tahu artinya kecuali Allah. Jadi kalau di surat Ali Imran dijelaskan wa ma ya'lamu ta'wilahu ilallah. Jadi dalam Al-Quran itu ada dua jenis ayat. Yang pertama ayat muhkamat, yang kedua adalah ayat mutasabihat. Kalau ayat muhkamat itu adalah ayat-ayat yang memang bisa dimengerti dan dijadikan sebagai landasan hukum, ya. Seperti ayat-ayat tentang hukum had, ayat-ayat tentang perintah, larangan, dan lain-lain. Yang kedua ada ayat mutasabihat. Ayat mutasabihat itu kita cukup beriman begitu saja. Contoh ayat mutasabihat ya seperti ini: Hamim, Nun, Alif, Lam, Mim, dan lain-lain. Tanzilun minar rahmanir rahim. Artinya huwa tanzilun minar rahmanir rahim. Jadi huwa utawi Al-Qur'an iku tanzilun turun minar rahmani dari Allah yang maha pengasih, ar-rahim lagi maha penyayang. Jadi tanzilun minar rahmanir rahim itu artinya huwa tanzilun minar rahmanir rahim. Jadi tanzilun khobar lil mubtada makhdhuf. Kitabun kitab, fusilat yang dijelaskan apa ayatuhu ayat-ayatnya kitab. Jadi uyinat bil ahkami wal qasasi wal mawaid. Jadi ayat-ayatnya Al-Qur'an itu dijelaskan dengan berbagai macam hukum, itu ada di situ. Kemudian berbagai macam kisah juga ada di situ. Berbagai macam nasihat juga ada di situ. Qur'anan bacaan, jadi sebagai bacaan Arabian yang berbahasa Arab. Jadi Qur'anan Arabian itu kedudukannya sebagai hal. Jadi hal itu keadaannya kitab itu adalah bacaan yang berbahasa Arab. Liqaumin bagi kaum ya'lamun yang mengetahui mereka, ya. Kaum yang mengetahui ini ya orang Arab, karena memang bahasa Arab. Adapun orang yang selain Arab, orang selain Arab itu disebut orang Ajam. Ya termasuk kita ini bagian dari orang Ajam. Kalau pengen
mengerti isinya Al-Quran, mau nggak mau ya harus diterjemahkan, dipahami, dimengerti sesuai dengan aslinya. Kalau tidak diterjemahkan ya tidak ngerti. Kalau orang Arab yang asli begitu diperdengarkan gitu aja mereka sudah paham, sudah ngerti, tidak perlu diterjemahkan tidak perlu. Basiron sebagai yang memberi kabar gembira. Ini sifat dari Qur'anan Arabian. Jadi bacaan itu kalau kita baca, kita dengarkan, isinya itu memberi kabar gembira bagi orang yang beriman. Mereka dijanjikan untuk masuk surga. Wa nadhiran, dan memberi peringatan bagi orang kafir, mereka diancam masuk neraka. Fa'arada, maka berpaling sapa aksaruhum, kebanyakan merekanya siapa? Ya yang diberi kabar gembira, ya yang diberi kabar peringatan, kebanyakan berpaling itu mereka sudah paham, sudah ngerti, tapi tidak peduli. Sudah paham, sudah ngerti, tapi tidak peduli. Ya karena memang hatinya tertutup. Seperti kita kalau ketemu dengan orang yang kita benci, ketemu aja males sudah. Nah, ketemu wong iki maneh wis lentung ae ngalit gitu. Jadi orang-orang itu memang kebanyakan kalau diajak ngaji Quran, diajak ngaji hadis itu modelnya seperti itu. Jadi berpaling, kebanyakan berpaling. Fahum, maka utawi mereka iku layas maun, tidak mendengar mereka. Tidak mendengar itu bukan berarti mereka tuli. Mereka dengar tapi tidak mau menerima. Ya, fahum la yasmaun. La yasmaun artinya kan tidak mendengar, tapi bukan berarti mereka tuli. Tidak, dengar tapi tidak mau menerima. Itu kebanyakan orang seperti itu. Maka kebanyakan manusia masuk neraka ya karena itu. Jadi Al-Qur'annya mudah dipahami, mudah dimengerti, isinya memberi kabar gembira dan peringatan, tapi yang dikasih kabar gembira maupun peringatan itu tidak begitu peduli, seolah-olah tidak pernah mendengar. Ya, fahum la yasmaun, sehingga la yasmaun itu bukan bermakna tuli, bukan, dengar tapi tidak peduli. Waqalu, dan berkata mereka yang berpaling itu tadi, berkata kepada Nabi, waqalu lin nabi, qulubuna, utawi hati kami, utawi pira-pira ati kita, iku fi akinatin, di dalam tutup, fi akinatin, di dalam tutup, mimma, dari apa-apa, tadauna, yang mengajak kamu, nabi pada kami,
ilaihi padama, dan mereka terus terang kepada nabi yang membacakan ayat itu. Jadi mereka ngomong terus terang kepada nabi yang membacakan ayat itu pada mereka. Hemat Muhammad, jujur ya, jujur. Terus terang hati kami tertutup dari ajaanmu. Hati kami tertutup dari ajaanmu. Jadi sama sekali hati kami tidak tersentuh oleh Al-Quran yang kamu baca itu. Hati kami tertutup dari apa yang kamu ajakkan kepada kami. Hati kami sama sekali tidak tersentuh. Karena memang seolah-olah ada tutup yang menghambat Al-Quran itu untuk masuk ke dalam hati mereka. Ya tidak tersentuh akhirnya. Bisa dipahami? Wafi adanina, dan ikut di dalam telinga kami. Wakron utawi tutup. Wakron ya tutup. Kalau makna Jawanya itu sumpel. Ya, disumpeli kapas misalnya. Ya, sehingga tidak dengar. Dan seolah-olah telinga kami itu ada tutupnya. Sulit untuk mendengar apa yang kamu dakwahkan itu. Hati kami tertutup, susah tersentuh, telinga kami juga tertutup. Dan itu mereka katakan terang-terangan kepada Nabi Muhammad. Umpama kowe dingonokno ngajak api ya pada seseorang, terus orangnya ngomong gitu. Terus terang aku sama sekali tidak tersentuh dengan ajaanmu. Koyok-koyok kupingku budek teko omonganmu. Ya. Gimana? Itu cobaannya Nabi Muhammad seperti itu. Mereka terus terang. Wa min bainina, dan iku dari antara kami. Wa bainaka, dan antara kamu Muhammad, hijabun utawi penghalang. Jadi kita tidak sefrekuensi. Ngomongin ngono kuwi. Jadi khilafun fiddin. Jadi kita memang beda, dari sisi agama beda. Jadi kita tidak satu frekuensi. Jadi antara kami dan kamu itu seolah-olah ada penutupnya. Ya. Dan ngomong seperti itu terus terang di hadapan Nabi Muhammad. Fa'mal, maka beramalah kamu. Fa'mal, maka beramalah kamu. Inana, sesungguhnya kami iku amilun, orang-orang yang beramal. Wis gini aja loh Muhammad, kamu silahkan ngamal semaumu, dan biarkan kami juga ngamal semau kami. Wis kamu ndak usah ngajak-ajak aku. Percuma, kita tidak satu frekuensi. Hatiku tidak akan pernah tersentuh oleh ajaanmu. Tuh, omongannya seperti itu. Lah, pada saat Nabi Muhammad diomongi seperti itu, Nabi Muhammad disuruh apa? Disuruh jawab juga. Kul, katakan wahai Muhammad. Kalau orang-orang ngomong seperti itu, kamu jawab balik. Ya, aja menengahi. Ya. Kul, katakan wahai Muhammad. Inama,
sejatinya. Innama itu tidak boleh dimakna sesungguhnya loh. Ya. Jadi innama dan inna itu beda. Jadi innama maknanya sejatinya. Atau tidak lain, tidak bukan. Ana utawi aku iku basarun, hanya seorang manusia. Hanya seorang manusia. Mislukum yang semisal kalian. Cuma bedanya yuha diwahyukan ilaya padaku. Ini yang membedakan. Kalau aku dapat wahyu, kalau kamu enggak. Kalau soal manusia, sejatinya aku ini hanya manusia biasa seperti kalian. Tidak lain, tidak bukan, aku hanya manusia biasa sama seperti kalian. Tidak ada bedanya. Cuma bedanya adalah yuha ilayya, diwahyukan kepadaku dan tidak kepada kalian. Cuma aku oleh wahyu, awakmu enggak. Apa annama sejatinya ilah hukum sesembahan kalian. Ilah itu tidak boleh dimakna Tuhan, maknanya sesembahan. Innama sejatinya ilah hukum utawi sesembahan kalian iku ilahun sesembahan wahidun yang satu. Jadi diwahyukan kepadaku sejatinya sesembahan kalian itu sesembahan yang satu tok. Berarti yang kedua, ketiga, keempat, kelima itu tidak layak untuk dijadikan sesembahan. Kenapa? Karena orang musyrik waktu itu nyembah Allah ya iya, nyembah selain Allah juga ya. Lah yang layak, yang benar untuk disembah itu hanya Allah, sesembahan yang satu. Adapun yang lain itu tidak layak untuk dijadikan sesembahan. Fastaqimu, maka menetapilah kalian atau istiqomahlah kalian ya, ilaihi pada sesembahan yang satu. Ya sudah, hanya pada sesembahan yang satu itu saja kalian supaya menetapi, tidak usah tolak-tolak pada sesembahan yang lain. Misalnya kalau minta jodoh, mintanya sama Allah. Minta rezeki, mintanya sama dewa rezeki. Kalau minta teman yang baik ya, minta ke dewa siapa, minta hujan, tidak bisa seperti itu. Minta apapun ya sudah sama Allah saja. Jadi fastaqimu ilaihi bil imani wa ta'ah. Jadi keimanannya, rasa percayanya hanya pada sesembahan yang satu itu, terus ketaatannya juga pada sesembahan yang satu itu. Wastaghfiruhu, dan mintalah ampun kalian kepada ilahun wahid, pada sesembahan yang satu, yaitu Allah. Nah, yang namanya orang ibadah itu sudah benar ya kan? Tapi tetap dalam perjalanan ibadah itu kita punya kesalahan. Benar enggak? Benar. Nah ya sudah, mintalah ampun pada
mintalah ampun pada sesembahan yang satu itu, pada Allah. Wa wailun dan utawi neraka wail. Neraka wail iku lil musyrikin, bagi orang-orang yang musyrik. Orang-orang yang musyrik. Musyrik itu ya jenisnya macam-macam ya. Ada yang nyembah Allah tapi selain Allah juga disembah. Ada yang Allah tidak disembah, selain Allah malah disembah. Ada yang model seperti itu. Ada yang sama sekali tidak mempercayai adanya Tuhan, sehingga dia merasa tidak perlu menyembah siapapun. Orang-orang ateis itu. Ada yang lebih parah, memaksa orang lain untuk nyembah dia. Lah contohnya Fir'aun itu, memaksa orang lain untuk nyembah dia. Itu yang lebih parah, kan? Tak ulang lagi ya, Allah disembah, selain Allah juga disembah. Itu sudah kena pasal musyrik itu, ya. Apalagi Allah tidak disembah, selain Allah malah disembah, atau tidak mengakui keberadaan Tuhan, sehingga dia tidak butuh nyembah siapapun. Oh, Tuhan tidak ada. Atau yang lebih parah yaitu tadi, memaksa orang lain untuk nyembah dia. Akhraja Ibnu Jarir wa Ibnul Munzir wa Ibnu Abi Hatim wal Baihaqi fil asma'i was sifati an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulihi wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah. Jadi pengertian orang musyrik itu ada di ayat berikutnya, yaitu ayat 7. Alladzina orang-orang, yaitu alladzina orang-orang la yu'tuna yang tidak mendatangkan mereka az-zakata pada kesucian. Jadi kalau menurut Ibnu Abbas, la yashaduna an la ilaha illallah. Jadi kesucian itu artinya mereka tidak mau bersaksi bahwa tiada sesembahan yang benar untuk disembah selain Allah. Jadi orang musyrik adalah orang yang tidak mau mendatangkan zakat. Lah, maksud dari tidak mau mendatangkan zakat itu adalah mereka tidak mau bersaksi bahwa tiada sesembahan yang benar untuk disembah selain Allah. Aku tanya ya, orang jadi saksi itu syaratnya apa? Melihat kan, di persidangan melihat atau mendengar atau merasakan. Sampeyan tahu ndelok Gusti Allah? Krungu suarane? Merasakan hawanya? Anda kok berani bersaksi? Atas dasar apa? Lo tak sak mikir kowe, tak sak mikir. Ben dadi wong pinter. Tak sak mikir. Lah analoginya gini. Anda goreng ikan 5. Ya. Habis digoreng, jenengan taruh piring. Habis itu jenengan pergi ke kamar mandi atau apa, ya kan? Terus setelah
keluar dari kamar mandi, Anda lihat piringnya itu, ikannya tinggal 3. Berarti ada yang ngambil. Benar? Atau ikannya bertambah jadi 7. Berarti ada yang nambah. Ya kan? Benar. Lah, sementara Anda tidak melihat pelakunya. Yang ngurangi siapa? Tidak lihat. Yang nambahi? Tidak tahu juga. Lah, walaupun yang Anda lihat itu hanya berkurangnya ikan atau bertambahnya ikan, Anda berani bersaksi kalau ini pasti ada yang mengambil atau pasti ada yang menambah. Dunia ini berjalan. Asalnya anak kecil, tambah besar, nikah, punya anak, tambah ya. Nanti anaknya besar, ini bapaknya mati. Ya kan? Seperti itu, perjalanannya seperti itu. Oh, ini berarti ada yang mematikan, ada yang menghidupkan. Bener nggak? Ada siang, ada malam. Walaupun kita tidak pernah melihat siapa pelakunya, itu pasti ada yang melakukan. Bener. Dan pinter tak mikir, ngaji mbak aku tak mikir kok. Nah, sehingga kita bersaksi bahwa si pelaku ini, Allah yang melakukan ini semua. Ini yang bisa cuma beliau saja. Ya kan? Selain Allah tidak bisa. Nah, setelah ini mengakar kuat di dalam hati, kita berani bersaksi bahwa tidak ada yang benar untuk disembah selain Allah. Tidak ada yang benar untuk disembah selain Allah. Karena selain Allah tidak ada yang bisa melakukan itu semua. Masuk akal? Jelas? Jadi mereka tidak mau mendatangkan zakat, itu bukan berarti zakat fitrah atau zakat mal atau zakat tijarah, itu bukan. Karena pelakunya adalah orang musyrik. Ojo meneh kok zakat. Ya kan? Ojo meneh kok zakat. Wong dikongkon sholat lho mau, ya kan? Disuruh bersaksi la ilaha illallah itu lho ndak mau, kecuali pas nikah dipaksa karo penghulune. Itu pun pura-pura. Habis itu ya nggak sholat lagi. Jadi pengertian la yu'tuna zakah artinya la yutahhiruna anfusahum minasirki bitauhidi. Jadi mereka tidak mau mensucikan jiwa mereka dari kemusyrikan dengan ketauhidan. Ya, mereka tidak mau mensucikan jiwa mereka, hati mereka dari kemusyrikan dengan ketauhidan. Atau ada yang berpendapat wakila la yukirruna bizakati al mafrudati wala yarawna ityanaha wajiban. Mereka itu tidak mengakui kalau agama itu harus membayar zakat. Ya, jadi zakat itu dianggap pemerasan, dianggap pajak, dianggap pungli, dianggap hal-hal yang tidak benar. Dan mereka tidak punya pendapat bahwa yang namanya zakat itu wajib. Wahum dan utawi mereka
Wahum dan utawi mereka bil akhirati terhadap hari akhir hum utawi mereka itu kafirun, orang-orang yang kafir. Kafir itu menutup hati, jadi tidak percaya adanya hari akhir, ya, tidak percaya adanya hari akhir. Itu orang musyrik. Bahayanya apa? Kalau orang itu tidak percaya terhadap keberadaan hari akhir, dia akan melakukan dosa semaunya. Itu bahayanya di situ. Karena untuk meyakini hari akhir saja mereka nggak bisa, apalagi meyakini adanya neraka. Oh, tambah renek neraka. Surga tidak ada. Sehingga mereka hidup di dunia itu ya semau-maunya. Semau-maunya. Jadi mereka menganggap dosa itu bukanlah sebuah dosa. Yus, diterjang aja kabeh. Nah, itu kehidupan orang musyrik seperti itu. Inaladina sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman mereka. Nah, kalau inna lah ini sesungguhnya. Wa amilu dan beramal mereka as-sholihat pada berbagai macam kebaikan. Iku lahum, iku bagi mereka ajrun utawi pahala ghairu mamnun yang tidak atau selain terputus. Jadi mamnun itu bermakna maktuk, diputus, atau mangkus, dikurangi. Jadi mamnun itu bisa bermakna diputus, bisa bermakna dikurangi. Jadi segala sesuatu di dunia, rezeki di dunia itu ada batasnya. Katakan buah-buahan, itu pasti ada musimnya. Kalau sudah tidak musim, tidak ada. Ya kan? Jadi sungguh orang-orang yang beriman, kemudian keimanannya itu bisa mendorong orang tersebut untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Ada enggak orang melakukan kebaikan tapi tidak berlandaskan iman? Hah? Ada enggak? Ada. Ada. Hah? Ada. Ya contohnya ya talek ngono kuwi kampanye ben kepilih, ya kan? Terus arek lanang-lanang ngene iki ya gawayane nyekeki coklat arek wedok ben diterima cintane kan ngono kuwi kan. Kebaikan, tapi itu tidak berlandaskan keimanan. Nah, kalau seperti itu tidak masuk kategori ayat ini. Jadi sungguh orang-orang yang beriman dan karena keimanannya itu dia mampu melaksanakan atau melakukan berbagai bentuk kebaikan. Jadi keimanannya itu betul-betul mampu mendorong dia untuk mengamalkan berbagai macam kebaikan. Nah, bagi mereka itu adalah pahala.
pahala itu, ajrun itu kalau bahasa agama itu adalah pahala. Tapi kalau dibahasakan itu orang kerja, ajrun itu gaji. Ajrun itu gaji. Bagi mereka upah atau pahala atau gaji yang tidak terputus, tidak akan habis. Dari musim ya tidak mengenal musim, ya. Dan mereka masuk surga itu untuk lamanya. Kalau gaji di dunia bisa habis. Kerja sak wulan, tanggal 1 nerima bayaran, tanggal 2 entek. Gawe nyaur utang. Nah, iku ning donya, ya kan? Pinter sulap wonge. Itu dunia. Nah, kalau orang itu cerdas, sama-sama melakukan sesuatu, sama-sama melakukan sebuah aktivitas, tentunya dia akan melandaskan keimanan di dalam hatinya, biar amal baiknya itu mendapat gaji, mendapat upah dari Allah, yang mana upahnya itu tidak terputus. Uang nek ora krana Allah itu rugi. Salah. Iku sak goblok-gobloke wong ngono iki. Sak goblok-gobloke wong ngono iki. Kul katakan wahai Muhammad. A'innakum apakah sesungguhnya kalian? Apakah sesungguhnya kalian? Iku latak puruna niscaya mengkafiri kalian. Mengkafiri apa? Ya mengkafiri. Kafir itu makna aslinya adalah hati yang tertutup. Itu makna aslinya. Hati yang tertutup. Diladi terhadap zat di sini adalah Allah. Kolako yang menciptakan sopo aladi al-ardo pada bumi, tiyauma ini di dalam 2 hari. Jadi Allah menciptakan bumi itu 2 hari, itu hari Ahad dan hari Senin. Allah menciptakan bumi. Jadi semua agama itu meyakini itu. Wa taj'aluna dan menjadikan kalian lahu terhadap zat andadan pada berbagai sekutu. Andadan itu jamak, mufradnya adalah niddan. Niddan. Dalika utawi demikian itu aladi iku Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta atau Tuhan seluruh alam. Jadi kalau ilah itu maknanya sesembahan, kalau Rabb itu maknanya Tuhan. Beda. Katakan wahai Muhammad, apakah kalian itu menutup diri, tidak percaya terhadap zat yaitu Allah yang telah menciptakan bumi di dalam 2 hari? Ini pertanyaan kan?
Pertanyaan apa bukan? Tapi ini bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Tapi ini pertanyaan yang sifatnya mencela. Pertanyaan yang sifatnya mencela. Artinya, lah ya kok bisa-bisanya gitu loh. Kalian itu menutup diri, menutup hati kalian dari Allah yang menciptakan bumi selama dua hari. Sementara kalian itu loh tinggalnya di bumi. Sing gawekne bumi lho Gusti Allah. Tapi begitu dituturi Gusti Allah, ya Pak, gak gelem. Ya, begitu dinasihati oleh Allah, tidak mau. Kok kebacute? Ya kan? Jadi Allah itu menciptakan bumi yang mana selama ini kalian dan leluhur kalian itu tinggalnya di bumi. Ya. Kalian itu tahu seperti itu, tapi kenapa pada saat Allah memberikan perintahnya, memberikan larangannya, mengkisahkan sesuatu kok kalian malah menutup diri dan kalian menjadikan sekutu bagi Allah di dalam ibadah. Sementara ini loh, Allah yang hati kalian tutup itu loh, itu Tuhan seluruh alam. Yang namanya Rabb itu adalah yang menciptakan, yang menghidupkan, yang menjaga, yang memberi rezeki, yang nanti pada saatnya menghancurkan, lah itu disebut Rabb. Itu yang mengatur alam semesta itu loh, Allah. Ya kok bisa-bisanya hati kalian tertutup dari beliau, bahkan kalian menjadikan sekutu bagi beliau di dalam peribadatan. Kok iso ini? Kok iso? Jadi kalau ngaji Quran betul ini aslinya urut Quran. Urut enak. Wa ja'ala dan menjadikan sapa Allah fiha di dalam bumi rawasiya pada banyak gunung, piro-piro gunung, dan Allah menjadikan di dalam bumi itu banyak gunung. Jadi gunung itu satu sama lain itu ada keterkaitan. Ada keterkaitan. Nah, fungsi dari gunung itu adalah agar buminya tidak goncang, tidak gampang terjadi gempa. Sehingga kalau ada satu gunung itu meletus, ya meletus, ada gangguan itu biasanya nanti juga akan ada gempa. Gempa apa jenis? Vulkanik. Ya, vulkanik. Ya. Jadi gempa karena memang ada gunung yang bermasalah begitu. Wa barokah dan memberi barokah sapa alawi sapa Allah fiha di dalam bumi bikasratil miyah wa zuru, dengan banyak air dan banyak tanaman. Tuh. Dan Allah menjadikan di dalam bumi berbagai gunung biar hidup kalian itu nyaman, tidak mudah terjadi gempa. Dan Allah memberi barokah di dalam bumi tersebut. Barokahnya adalah banyak air, banyak tanaman. Nah itu sebagai rezeki kalian soalnya.
Wa qaddara dan mengira-ngira. Siapa Allah? Mengira-ngira atau istilahnya membagi. Fiha di dalam bumi akwataha pada berbagai rezekinya bumi. Jadi akwat itu jamak dari kut. Kut itu adalah sesuatu yang karena sesuatu itu manusia bisa hidup. Makhluk hidup itu bisa hidup, itu disebut akwat atau kut. Dan Allah mengira-gira, artinya membagi di dalam bumi tersebut berbagai macam rezekinya makhluk hidup yang ada di dalamnya. Jadi wa akhraja Abdur Razzaq anil Hasan wa qaddara fiha aqwataha qala arzaqaha, rezekinya. Jadi linasi wal bahain, jadi untuk manusia dan binatang. Dari padi itu saja. Padi. Tahu padi? Berasnya dimakan manusia. Terus gabahnya diselep, dadekno dedek. Pakane bebek. Titik. Terus jeraminya dimakan sapi. Sudah ada pembagiannya masing-masing. Ya, ada pohon mangga, mangganya dimakan manusia, daunnya dimakan kambing. Bener ya? Ono iwak pindang, ya, badannya kamu makan, kepalanya kasih kucing. Itu waqad darofiha akwat. Allah betul-betul membagi di dalam bumi itu sesuatu itu untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Makan pisang, pisangnya kamu makan, kulitnya kamu buang kan? Siapa yang makan? Semut. Ya. Allah membagi seperti itu. Istimewa. Kabeh iso mangan. Ya. Bahkan yang namanya sampah itu loh, itu juga bisa jadi jalan rezekinya orang. Ono tukang sampah, ono sing ngangkut nggawa truk ngono diguwak ning pembuangan kono. Engko sik ono sing dadi mulung. Semuanya diatur sedemikian rupa. Tapi kenapa kadang hati kita masih tertutup dari Allah yang sudah mengatur sedemikian rupa? Ono nyamuk ini ada hikmahnya. Ada nanti pabrik obat nyamuk. Karyawannya punya anak, istri, ya kan? Uripe teko nyamuk ini. Ya, semuanya sudah diatur sedemikian rupa. Tapi kenapa? Ini yang ditegurkan kita sebenarnya. Hati kita masih begitu keras, tertutup dari Allah yang sudah mengatur seluruh alam semesta. Fi arba'ati ayam, di dalam 4 hari. Jadi 4 hari itu artinya Allah menciptakan bumi dan isinya itu selama 4 hari. Jadi sawaan dengan sama. Lisailin bagi orang-orang yang bertanya. Jadi di dalam agama apapun Allah menciptakan bumi dan isinya itu 4 hari. 2 hari menciptakan buminya, isinya 2 hari lagi.
sehingga empat hari. Jadi sawa'an lisailin qala man sa'ala fahuwa kama qala Allah. Jadi siapapun yang bertanya tentang penciptaan bumi dan isinya, jawabannya ya sama seperti yang difirmankan Allah ini. Ya. Jadi waqala Al-Hasan wa Ikrimatu wa Dhahak qaddara fiha arzaqa ahliha wa ma yasluhu li ma'a yisihin minat tijarat wal asjar wal manafi. Jadi Hasan, Ikrimah dan Dhahak menjelaskan, jadi waqad darofiha akwataha itu adalah Allah membagi, mengira-ngira rizkinya penduduk bumi dan apa yang baik untuk kehidupan mereka. Ada yang perdagangan, ya, tijarot, ada yang mengelola pepohonan, ya, dan berbagai macam manfaat yang lain seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Wa ja'ala fi kulli baladin malam yaj'alahu fil ukhra. Dan Allah menjadikan suatu wilayah yang mana menjadikan sesuatu yang tidak ada di wilayah lain. Ya, jadi Allah menciptakan untuk suatu wilayah yang mana sesuatu itu tidak diciptakan di wilayah lain. Apa? Salju misalnya, di sini ada, ya. Terus sehingga dari situ setiap daerah itu punya ciri khas masing-masing. Dengan itu nanti perputaran ekonomi jalan. Ya, golek apel ning Malang, ya kan? Golek duren ning ndi. Ada tempatnya masing-masing, ya kan? Sehingga kalau ada misalkan orang Surabaya butuh apel, nanti ada orang yang pola apel dari Malang sana bawa ke sini, ya kan? Nah, Surabaya ono tanaman apa? Wit-witane wohe sepatu. Sebabnya digawe dodol sepatu. Kan? Liyai sab'duhum min ba'din bittijarah wal asfar min baladin ila balad. Jadi memang seperti itu. Jadi agar sebagian manusia itu bisa hidup dari sebagian yang lain dengan perdagangan, dengan transportasi, bepergian, ya kan? Dan lain-lain. Dari satu negara ke negara yang lain, dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Sawa'an lisailin, jadi apabila ada orang yang bertanya tentang bagaimana Allah membuat bumi dan isinya, maka jawabnya sama, yaitu selama empat hari. Jadi waqad darofiha akwataha huwa ma yahtaju ahluha ilaihi. Jadi Allah mengira-ngira penghidupannya penduduk bumi itu, artinya Allah menciptakan segala sesuatu yang memang dibutuhkan. Minal arzak, dari berbagai rezeki, wal amakin, tempat tinggal, ya. Allati tusra'u wa tu'rasu, yakni yaumat sulasa wal arbi'a. Fahuma ma'al yaumaini asabiqaini arba'atun. Jadi Allah membuat
isinya bumi yang berupa tanaman itu di hari apa berarti? Selasa dan hari Rebo. Jadi bikin buminya itu hari Ahad, hari Senin, bikin isinya bumi hari Selasa, hari Rebo. Ya. Kalau dijumlah jadinya 4 hari. Jadi walihada qala fi arba'ati ayyamin sawa'an lisailin. Jadi liman arada soal andalika. Jadi bagi orang yang menghendaki bertanya tentang itu, liyak lamahu agar dia tahu berapa lama Allah menciptakan bumi, yaitu 4 hari itu tadi. Tuma kemudian istawa sengaja membuat sapa Allah ila sama pada langit. Ini berarti hari apa? Kamis Jumat. Tuh, 6 hari. Wahya dan utawi langit itu dukhonun asap. Asalnya itu asap. Terus oleh Allah diciptakan jadi ya seperti itu yang kita pandang itu. Faqala maka berfirman sapa Allah laha pada langit, walil ardi dan pada bumi, iktiya datanglah kamu berdua, datang menuju kehendak Allah. Datang menuju kehendak Allah. Tau'an dengan taat, aukarhan atau terpaksa. Hidup di dunia itu mau dibikin taat ya bisa, ya. Mau dibikin terpaksa ya terserah sampean. Contohnya begini, orang itu waktu kecil merasa hidupnya bahagia. Setelah dewasa, hidupnya runyam misalnya, runyam. Terus di pikirannya dia gimana? Enak ya balik cilik mana? Bisa seperti itu? Enggak bisa. Berarti dia menjalani kehidupannya karena terpaksa. Ya gelem gak gelem nurut toh. Ya kan? Bener. Masih kecil, lihat orang dewasa punya uang 100.000, 200.000. Aku tak ndang gede rek enak. Bisa? Ya ndak bisa. Ya tetep cilik ngono kuwi. Iku wektune gede baru iso. Jadi hukum alam itu berlaku seperti itu. Sampeyan arepe taat ya lakonono ngono kuwi, arepe terpaksa bandel ya ora iso. Ndak bisa. Karena langit bumi seisinya itu memang sudah difirmankan oleh Allah, iktiya tau'an au karhan. Datanglah pada kehendakku, terserah kamu mau taat atau kamu terpaksa. Arep ngopo? Sing melarat pengen sugih. Tapi nek Gusti Allah orang ngersake sampai dobol ya gak sugih. Ya, sing sugih pengen melarat, ono.
Ana ngono iki. Ana. Dadi wong sugih ora enak lho. Bondone akeh kudu ngingu satpam, ya kan? Ngingu asu njogo bondone. Ya. Pengen melarat kalau Allah enggak menghendaki enggak. Sampean pengen balik cilik maneh ya ora iso. Ya. Apa perasaannya kecil terus pengen segera besar juga enggak bisa. Ya lakonono. Seneng ya lakonono, terpaksa ya lakonono. Tauan au kan arep ngopo. Kan? Kolata berkata keduanya, langit dan bumi. Ataina datang kami, to'in sebagai apa? Makhluk yang taat. Nah, kalau langit bumi dibilangi oleh Allah seperti itu, ikhtiar tau'an au karha, ya mereka taat saja. Nah, sing brengkel ya lak menungsone. Ya kan? Menungsone. Jadi kemudian Allah sengaja membuat langit yang mana asalnya langit itu adalah asap. Asalnya langit adalah. Kemudian Allah berkata pada langit dan bumi yang sudah lebih dulu diciptakan, datanglah pada kehendakku, terserah mau dengan keadaan taat atau terpaksa. Nah, kemudian langit bumi mengatakan kami datang sebagai makhluk yang taat. Wa akhraja Ibnul Mundhir wal Hakim wa sahahahu wal Baihaqi fil asma'i was sifat an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulihi faqala laha walil ardi hiya tau'an au arha qala lisama akhriji samsaki. Jadi Allah memerintahkan kepada langit untuk mengeluarkan mataharinya. Jadi matahari itu memang makhluk langit sana. Ahriji komarok wanuju mak, keluarkan juga rembulanmu dan bintang-bintangmu. Ya, itu rembulan, bintang itu memang makhluk di langit sana. Wa qala lil ardi, dan Allah juga berkata kepada bumi, sakiki anharok, jadi belahlah sungaimu. Ya, asalnya dari mata air, terus air itu pasti melewati, yes, memang belahnya bumi, dibikinkan jalan. Wa akhriji samarok, dan keluarkanlah buah-buahanmu. Qalata ataina to'in. Faqadha guna, maka menyelesaikan sapa Allah guna pada langit sab'a samawatin, tujuh sab langit. 7 sab langit. Fiyauma ini di dalam 2 hari. Di dalam 2 hari. Wa auha, dan memberi wahyu sapa Allah fi kulli samain, di dalam setiap langit, amroha, pada perkaranya langit. Jadi dalam konteks ini Allah membuat bumi seisinya bersama langit itu 6 hari.
Terus dina Sabtu lapo? Hari Sabtu jangan sampai ada yang ngomong Allah kecapean. Ya. Karena orang Yahudi ngomongnya seperti itu. Ya. Kan saya tadi menjelaskan bahwa penciptaan langit bumi seisinya itu semua agama sepakat 6 hari, mulai hari Ahad, Senin, Selasa, Arbi'a, Kamis, Jumat. Nek jarene wong Yahudi dina Sabtu Allah capek. Makanya kita disuruh ibadah. Ibadahnya orang Yahudi di hari Sabtu. Muni ngono kuwi kafir, wis. Ya. Jadi kalau nanti ditanya hari Sabtu Allah ngapain? Sudah diem aja. Walaupun nanti sampean diarani wong bodoh. Ya mending diarani bodoh daripada diarani ngawur. Ya kan? Orang bodoh itu jelek, tapi lebih terhormat daripada ngawur. Wes bodoh tapi ngomong. Nah, bener ya? Jadi Jumat itu memang terakhir, ya Jumat terakhir di penghujung hari Jumat itu. Nah, nanti Allah menciptakan Adam. Ya. Dan Allah mewahyukan di dalam setiap langit pada perkaranya. Artinya di situ malaikat yang tinggal di situ berapa, yang nanti harus ibadah berapa, itu semuanya diurusi. Wa zayyana, dan menghias kami Allah as-samaa dunya pada langit dunia. Langit dunia yang kita lihat itu. Bimasabih, dengan masabih maknanya masabih itu jamak dari misbah. Misbah itu suatu alat yang bisa menjadikan gelap menjadi terang. Misbah seperti terangnya pagi hari. Nah, itu misbah. Apa? Beberapa lampu wis ngono ae. Lampu. Bener kan? Suatu alat yang bisa mengubah yang asalnya gelap menjadi terang seperti siang hari. Apa? Lampu. Nah, di sini maksudnya adalah binujum. Jadi berbagai bintang. Dan kami hias langit dunia dengan berbagai bintang. Wa hifdzan, dan dengan penjagaan. Jadi wa hafidna ha hifdzan, dan kami jaga langit dunia itu dengan penjagaan. Jadi dijaga dengan apa? Sihab. Sihab itu lintang obor. Lintang obor, bintang jatuh itu. Jadi bintang jatuh itu karena memang ada setan
yang pengen mencuri kalamnya Allah. Jadi gini loh, tumpuk-tumpuk ini. Terus catat ini. Pengen mencuri kalamnya Allah terus dilempar dengan bintang tuh. Bisa dipahami? Dalika utawi demikian itu. Iku takdirul azizi. Takdirul azizi. Kekuasaan Allah yang maha mulia. Aziz itu menangan. Al-alim lagi maha mengetahui. Al-alim maha mengetahui. Nah, demikian itulah kekuasaan Allah yang maha mulia, menangan dan maha mengetahui. Jadi menang di dalam kerajaannya, mengetahui terhadap segala bentuk makhluknya. Fa'in a'radu, maka seandainya berpaling merekanya kafir Mekah, berpaling dari keimanan, padahal penjelasannya sudah sangat jelas. Kalau dulu itu orang kafir Mekah saja, nah saiki ya orang kafir secara umum. Fakul, maka berkatalah kamu Muhammad, angdartukum, memberi peringatan aku kepada kalian, soikotan pada apa maknanya soikoh? Soikoh, sowaik. Sowaik itu petir, maknanya petir. Ya, sesuatu yang mengagetkan, menakutkan sekaligus mematikan, itu soikoh. Jamaknya sowaik. Sowaik itu petir. Misla soikotiat, seperti petirnya kaum Ad. Artinya ya siksaan yang menimpa kaum Ad, wa Samud dan kaum Samud. Jadi soikoh itu makna aslinya memang petir, maksudnya siksaan. Kok seandainya mereka masih berpaling dari keimanan, padahal penjelasan tadi sudah begitu jelas, maka katakan pada mereka, jadi penjelasan kan sudah, aku memperingatkan kalian tentang adanya siksaan yang mematikan, seperti siksaan yang dulu pernah menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Wis ngono, mari dinasehati, ya kan? Nasihatnya juga sudah jelas. Masih berpaling, ya sudah, antam saja. Aku memberi peringatan pada kalian tentang keberadaan siksaan yang mematikan, seperti yang ditimpakan kepada kaum Ad dan kaum Samud. Ketika itu ja'athum, datang pada mereka, sapa ar-rusul, para rasul, ar-rusul para rasul.
Rasul yang diutus ke kaum Ad namanya Rasul yang diutus pada kaum Ad siapa? Nabi Hud. Kalau yang diutus ke kaum Samud Nabi Soleh. Lah ngaji seperti ini gak ngerti. Lah di sini Allah menjelaskan ketika itu datang pada merekanya kaum Ad dan kaum Samud, utusan mereka. Yang diutus ke kaum Ad itu rasulnya berapa? Satu. Satu tok. Yang diutus ke kaum Samud juga cuma satu. Kenapa Allah bilang ar-rusul, para rasul? Seolah-olah yang diutus banyak. Iya. Logikanya gimana? Siapapun yang mendustakan satu rasul berarti dia mendustakan seluruh rasul. Karena apa? Ajaan mereka sama. Mendustakan satu rasul berarti mendustakan seluruh, karena ajaan mereka sama. Min baini aidihim, dari antara depan mereka. Ya, aidihim itu depan mereka. Wa min khalfihim, dan dari belakang mereka. Allah tak butuh agar jangan menyembah kalian ilallah, kecuali hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Jadi min baini aidihim ini dari antara depan mereka, maksudnya adalah dari sebelum mereka. Kemudian wa min khalfihim itu dari setelah mereka. Sebelum kaum Ad dan Samud itu sudah diutus siapa contohnya? Nabi Nuh, ya. Jadi kalau urutannya itu Nabi Adam. Setelah Nabi Adam sebenarnya ada anaknya Nabi Adam yang jadi nabi, itu ada. Yang sampai ngerti kan Qabil karo Habil itu. Nabi Sis. Setelah itu ada Idris. Idris itu, setelah Idris ada Nabi Nuh. Nah, setelah Nuh baru ada kaum Ad, ada kaum Samud. Setelah itu ada Ibrahim, ada apa?
Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf. Jadi gini, ketika itu datang pada mereka kaum Ad dan kaum Samud para rasul yang sebelum mereka dan yang sesudah mereka. Berarti yang itu tadi yang barusan dijelaskan itu, yang isinya sama, Allah ta'budu illallah. Jadi kalian jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Qalu maka berkata mereka, lausa'a seandainya menghendaki, sapa Rabbuna Tuhan kami, la anzala saya menurunkan, sapa Rabbuna menurunkan atas kami malaikatan pada malaikat. Ya. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Allah menurunkan pada kami malaikat. Artinya mereka mengingkari kalau utusan Allah itu wujudnya manusia. Utusan Allah kok modelnya seperti manusia. Seharusnya ya pantes-pantes lah utusan Allah itu malah malaikat. Dan lah berarti kelakuannya kaum Ad, kaum Samud itu sama seperti kelakuannya orang-orang kafir Mekah. Nabinya juga diomongi seperti itu. Modelmu, sobomu turut pasar, ya ngono kok ngaku utusane Allah ini apa kan gitu kan. Fa'ina maka sesungguhnya kami bima terhadap apa-apa ursiltum yang diutus kalian para rasul bihi dengan membawa ma iku kafirun orang-orang yang kafir. Maka kami terhadap apa yang kalian diutus membawa ma itu kami kafir. Kami enggak mau menerima lah. Ya. Ya. Kami enggak mau menerima, enggak bisa menerima. Utusan kok menungso biasa. Fa amma adun maka adapun kaum Ad, fastakbaru maka sombong mereka. Fil ardi di dalam bumi, bi ghairil haq dengan selain hak. Dengan selain hak artinya ya salah, ora hak. Maka adapun kaum Ad, mereka sombong di dalam bumi dengan selain hak. Artinya tidak selayaknya manusia biasa itu melakukan kesombongan. Ya, jadi di ghairil haq itu jadi tidak selayaknya kalau hanya manusia biasa itu melakukan kesombongan. Wa qalu dan berkata mereka kaum Ad, man siapakah asadu yang lebih luar biasa minna daripada kami, apa nih karo opo iki beda lho ya. Apa nih kekuatannya. Lah, dan mereka mengatakan, ayo siapa sekarang yang lebih kuat daripada kami. Memang posturnya tinggi. Kaum Ad. Itu mengatakan seperti itu. Jadi mereka mengatakan siapakah yang lebih luar biasa kekuatannya daripada kami.
Jadi merasa kuat terus timbul kesombongan. Ngono lho. Ada orang yang merasa kaya terus timbul kesombongan. Ada orang yang merasa ganteng terus timbul sombongan. Tapi ya ono wong melarat sombong ya ono. Ya ono ngono kuwi. Ya. Lah, mereka sombong itu atas dasar bahwa mereka itu merasa kuat, merasa tidak terkalahkan. Sing paling kuat ning donya iki aku. Sing paling kuat ning donya iki aku. Jadi cara aku sombong ngono pantes lah ngono kuwi. Ngunine ngono kuwi. Jadi umpama aku sombong pantes ngancane aku kuat. Nah, omongannya seperti itu. Terus dijawab oleh Allah, awalam yarau, apakah tidak melihat mereka bahwa anallaha sesungguhnya Allah alladzi dzat khalaqahum, yang menciptakan sapa zat hum pada mereka, iku huwa utawi Allah iku asaddu lebih luar biasa minhum daripada mereka apanya kekuatannya. Loh, dijawab oleh Allah, loh, apa mereka tidak ngerti bahwa Allah yang menciptakan mereka itu loh lebih kuat daripada mereka. Lah, mereka ngomong seperti itu apa enggak sadar kalau Allah itu lebih kuat dari mereka? Kok bisa muni ngono ini? Gitu. Kok bisa ngomong seperti itu? Apa mereka tidak mengetahui bahwa Allah yang menciptakan mereka itu jauh lebih kuat daripada mereka? Wakanu, dan ada mereka di ayatina terhadap ayat-ayat kami, Allah iku yaj'adun membantah mereka. Yaj'adun membantah mereka. Jadi bukan hanya rasulnya saja yang diremehkan, termasuk ayatnya Allah juga diremehkan. Jadi satu sisi rasulnya diremehkan karena dianggap manusia biasa, bukan malaikat. Di sisi lain ayat-ayatnya Allah juga dibantah. Fa'arsalna, maka mengirim kami Allah, mengutus kami Allah, alaihim atas mereka, rihan pada angin, sor-soron yang yang kencang suara dan hembusannya. Jadi sor-soron itu yang kencang suara dan hembusannya. Jadi An-Mujahid sadidatus samum alaihim. Ada juga yang menjelaskan baridatun sadidatus saut bila motor. Jadi anginnya itu dingin, kemudian suaranya kenceng, tapi tidak ada hujannya. Di ayamin, di dalam beberapa hari, nahisatin yang jelek. Nahisat itu yang jelek atau yang sial. Jadi nahisat pola mas umat nakidat. Linudi kohum, agar memberikan rasa kami Allah hum pada mereka, adzabal khizy, pada siksaan yang hina, fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia.
Wala adzabul akhirati, dan niscaya siksa akhirat iku ahza, lebih hina, lebih hina. Wahum, dan utawi mereka kaum Ad iku layun sorun, tidak ditolong mereka, tidak ditolong mereka. Ya mereka tidak bisa nolong dirinya sendiri. Setelah itu ya tidak ada yang mampu menolong mereka. Cukup ya?